Kemenangan di tangan umat Islam, nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa peperangan yang amat dahsyat itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan bangsa Romawi dengan kemenangan yang menakjubkan, mengherankan. Hal itu sebagaimana yang tersirat dalam nash berikut, maka terjadilah pertempuran antara kedua pasukan. Sepertiga pasukan Islam akan melarikan diri dari medan pertempuran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, memberi mereka taufik untuk bertaubat, untuk selama-lamanya. Sepertiga pasukan Islam yang lain akan terbunuh, dan mereka adalah sebaik-baik orang yang mati syahid di sisi Allah. Sepertiga pasukan Islam lainnya akan memenangkan peperangan, tanpa mendapatkan fitnah, bencana atau kesesatan, sedikit pun selamanya. Bagaimana kemenangan itu diperoleh? Satu hal yang menakjubkan, sekaligus mengherankan, adalah bagaimana jalan ceritanya hingga kaum muslimin akhirnya bisa memenangkan pertempuran melawan pasukan komando Romawi? Sebab, di samping nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang besarnya jumlah pasukan Romawi yang hampir 1 juta personil, pasukan Romawi Bani Ashfar yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam Al-Malhamah Al-Kubra ini adalah pasukan yang sangat tangguh dan terampil. Mereka adalah para prajurit komando yang mempunyai keunggulan dalam banyak hal, strategi, fisik, dan mental. Belum lagi jumlah personel, logistik, dan peralatan yang besar. Lalu, bagaimana pasukan yang amat hebat itu bisa dikalahkan oleh kaum muslimin? Tidak kita pungkiri bahwa kelompok umat Islam yang menghadapi pasukan besar Romawi dalam Al-Malhamah Al-Kubra jelas adalah orang-orang istimewa. Mereka adalah orang yang mempunyai kualitas iman, akhlak, dan mental yang lebih unggul dari pasukan Romawi. Mereka adalah orang-orang yang berani mati demi membela kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengenal satu tekad, tidak pulang sebelum menggapai kemenangan. Dan terbukti dalam 3 hari pertama peperangan, seluruh barisan terdepan umat Islam gugur sebagai syuhada. Bahkan perbandingan yang gugur dengan yang selamat adalah 99:1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersaksi bahwa pada itu mereka termasuk manusia terbaik di muka bumi ini, dengan sabda beliau, yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada masa itu. Beliau bersaksi bahwa mereka yang gugur adalah para syuhada yang paling mulia di sisi Allah. Beliau bersaksi bahwa pasukan terdepan yang mereka utus untuk memata-matai pergerakan Dajjal adalah mereka pada waktu itu adalah sebaik-baik prajurit berkuda di muka bumi. Akan tetapi, bagaimana kemenangan itu dapat terjadi hanya dalam bilangan 1 hari, yaitu pada hari keempat? Bagaimana mungkin dalam 3 hari pertama seluruh prajurit terbaik itu bisa gugur di medan Amak dan Dabik dan secara tiba-tiba sisa-sisa mereka bisa memenangkan pertempuran pada hari keempat? Dengan korban tewas pasukan Romawi adalah seluruh prajuritnya dengan menyisakan 1 personil yang masih selamat? Logiskah jika kemenangan itu diperoleh dengan jalan perang tanding 1 lawan 1, pedang melawan pedang, pasukan berkuda melawan pasukan berkuda atau infanteri melawan infanteri? Berapakah jumlah real personil kaum muslimin yang tersisa? Yang hanya sepertiga, hingga mereka bisa mengalahkan 960.000 prajurit Romawi Bani Ashfar yang militan? Mungkinkah jumlah yang hampir 1 juta orang itu bisa terbunuh seluruhnya hanya dalam waktu 1 hari oleh pasukan Al-Mahdi yang jumlahnya tinggal sepertiga? Dengan cara apa mereka bisa dikalahkan? Antara Al-Malhamah Al-Kubra dan Perang Khandaq, bila menengok sejarah Rasulullah kita menemukan komparasi yang cukup dekat antara realita Perang Al-Malhamah Al-Kubra yang kelak akan terjadi dengan Perang Khandaq, Ahzab. Dalam Perang Ahzab, kita akan temukan beberapa poin kesimpulan perang tersebut. 1. Perang tersebut melibatkan sebagian besar orang kafir. Mereka adalah pasukan koalisi yang terdiri dari Bani Nadir, Quraisy, Kinanah, Tihamah, Bani Fazarah, Bani Murrah, Bani Asya, Bani Asad, dan lain-lain. 2. Dalam Perang Khandaq, seluruh pasukan koalisi ini berangkat secara serempak menuju Madinah yang menjadi pusat pertahanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. 3. Dalam Perang Khandaq kaum muslimin mengalami kegoncangan yang luar biasa, yang menyebabkan banyak orang munafik meninggalkan Madinah. Dalam peristiwa ini banyak orang munafik yang mengatakan, kemarin Muhammad berjanji kepada kami bahwa kami akan mengambil harta simpanan Kisra dan Kaisar. Sementara pada hari ini tidak ada seorang pun di antara kami yang merasa aman terhadap dirinya, sekalipun hanya untuk buang hajat. Hal itu sebagaimana yang juga digambarkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, yaitu, ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan,
Dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Al-Ahzab 33. Oktober 11, Allah juga berfirman menggambarkan keberadaan orang-orang munafik yang meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan kota Madinah. Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, Hai, penduduk Yatsrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu, dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari. Al-Ahzab 33, Desember 13, 4. Dalam perang handa pasukan koalisi, melalui Huyai bin Akhtab, penjahat Bani Nadhir, menemui Ka'ab bin Asad al-Quraisy agar mau memberikan bantuan moral dan material. Bani Quraisyah yang sejatinya terikat perjanjian dengan kaum muslimin akhirnya melakukan pengkhianatan dengan melibatkan diri dalam perang Ahzab ini. 5. Dalam perang Ahzab, kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin adalah semata-mata berkat pertolongan Allah dengan turunnya pasukan langit dalam bentuk para malaikat dan angin kencang yang memorak-porandakan seluruh pasukan sekutu. Tidak ada satupun kemah mereka kecuali porak-poranda. Tidak ada sesuatu yang tegak melainkan akan ambruk, tidak ada yang menancap melainkan akan tercabut dan tidak ada satupun bisa berdiri tegar di tempatnya. Melalui perantaraan para malaikat, Allah menggentarkan dan membuat kacau barisan mereka. Allah juga menyusupkan ketakutan pada diri-diri mereka. Dengan demikian, meski seluruh kaum muslimin telah berupaya untuk berjuang melawan segala bentuk serangan pasukan Ahzab dan mereka berhasil membunuh sebagian pasukan Ahzab, tetapi kekalahan pasukan Ahzab yang sesungguhnya adalah setelah Allah menurunkan pertolongannya. 6. Setelah berakhirnya perang Ahzab, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya segera mempersiapkan kembali pasukannya untuk melakukan penyerbuan terhadap Bani Quraisyah yang telah berkhianat dengan memberikan bantuan kepada pasukan Ahzab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan Bani Quraisyah dengan membunuh seluruh laki-laki dewasa mereka dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dalam perang ini. Adapun dalam perang Al-Malhamah Al-Kubra, kita juga akan menemukan beberapa kesamaan secara karakter dengan Perang Ahzab, di antaranya. 1. Dalam Perang Al-Malhamah Al-Kubra seluruh kekuatan Romawi akan bersatu di bawah 80 bendera, kabilah negara, di mana setiap bendera akan mengirimkan 12.000 personil. Bisa dipastikan bahwa seluruh negara Eropa, juga Amerika, terlibat dan akan mengirimkan personil terbaiknya untuk mengikuti pertempuran ini. 2. Dalam Perang Al-Malhamah Al-Kubra seluruh pasukan koalisi Romawi ini akan berangkat serempak menyerang pusat komando kaum muslimin yang saat itu berada di wilayah Ghutah Damaskus. Bahkan, digambarkan dalam hadits bahwa mereka telah berbaris dan berhadap-hadapan dengan kaum muslimin di wilayah Amak dan Dabik. 3. Dalam Perang Al-Malhamah Al-Kubra kaum muslimin mengalami kegoncangan yang luar biasa. Sehingga sepertiga dari mereka melarikan diri dari gelanggang pertempuran karena tidak kuat melihat dahsyatnya kekuatan pasukan koalisi Romawi Bani Ashfar. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan pada hadits yang telah kita sebutkan di atas. 4. Dalam Perang Al-Malhamah Al-Kubra pasukan koalisi akan menempatkan seluruh personilnya di perbatasan Turki. Sebagaimana yang telah kita bicarakan di muka bahwa pilihan tempat di wilayah perbatasan Turki tersebut memiliki tujuan strategis agar Turki bersedia memberikan bantuan moral dan materi kepada pasukan koalisi Romawi. Dalam hal ini, keadaannya tidak jauh berbeda dengan Bani Quraisyah yang berkhianat karena membantu pasukan Ahzab. Posisi Bani Quraisyah yang berbatasan langsung dengan wilayah Madinah. 5. Kaitannya dengan kemenangan Atsar pasukan Ahzab yang merupakan pertolongan Allah semata, tampaknya yang kelak terjadi pada Perang Al-Malhamah Al-Kubra juga demikian. Kehancuran pasukan koalisi Romawi bukan semata karena kehebatan pasukan kaum muslimin, faktor di luar diri mereka lebih mendominasi dari sekedar perhitungan rasio kekuatan kaum muslimin. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa selama 3 hari pertama seluruh pasukan terbaik umat Islam bisa dikalahkan oleh musuh. Bahkan seluruh personil tidak ada yang kembali dengan selamat. Lalu,
Bagaimana mereka bisa menang dengan sisa-sisa pasukan yang ada, padahal jumlah musuh mencapai 960.000 personil? Mungkinkah kekalahan pasukan Romawi itu disebabkan oleh ketajaman pedang-pedang kaum muslimin dan kecanggihan strategi tempur mereka? Ataukah ada faktor lain di luar kemampuan mereka, sebagaimana yang juga pernah terjadi pada Perang Ahzab? Lalu, jika pada Perang Ahzab kehancuran pasukan musuh disebabkan oleh datangnya pasukan langit berupa malaikat bersenjata dan angin topan yang meluluh lantakan seluruh kekuatan mereka, maka pertolongan seperti apa yang akan Allah turunkan kepada kaum muslimin dalam Al-Malhamah Al-Kubra ini? Akankah Allah juga akan menurunkan angin yang serupa? Ataukah ada tentara-tentara Allah lainnya yang akan bermain dalam peperangan dahsyat ini? Nampaknya akan terjadi sebuah peristiwa besar yang akan menimpa pasukan koalisi Romawi hingga mereka bisa hancur secara total. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa seluruh pasukan Romawi itu akan tewas dan hanya menyisakan satu personil yang hidup, sebuah peristiwa yang mirip dengan kehancuran pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggambarkan sebuah kehancuran yang sangat mengerikan. Pasukan Romawi terbunuh dalam jumlah yang sangat banyak yang belum pernah dialami sebelumnya. Begitu banyaknya yang terbunuh, sehingga apabila ada burung yang melewati kawasan pertempuran mereka, maka burung itu akan mati sebelum meninggalkan mereka, akibat bau busuk bangkai yang bertebaran. Penggambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan lam yura mithluh yang belum pernah dialami sebelumnya. Dan sehingga apabila ada burung yang melewati kawasan pertempuran mereka, maka burung itu akan mati sebelum meninggalkan mereka. Akibat bau busuk bangkai yang bertebaran, memiliki makna yang sangat mendalam. Dan jika kita merujuk kepada hadits-hadits umum tentang peristiwa yang mengiringi Al-Mahdi, maka kita akan menemukan isyarat bahwa kemungkinan besar batu-batu meteor itulah yang akan menghancurkan pasukan koalisi Romawi. Batu-batu inilah yang pernah Allah timpakan kepada pasukan Abrahah dan batu-batu ini pula yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut, Gomorrah dan Sodom, yang membuat mereka hancur seketika. Ungkapan lam yura mithluh, yang belum pernah dialami sebelumnya, juga menggambarkan bahwa kehancuran pasukan Romawi ini jauh lebih mengerikan daripada kehancuran penduduk Sodom dan Gomorrah atau pasukan Abrahah, atau seperti pasukan Ahzab yang dihajar angin topan. Maknanya, boleh jadi yang akan menghantam mereka bukan batu-batu kecil yang hanya mampu menewaskan satu persatu, sebagaimana yang terjadi pada kaum Lut dan pasukan Abrahah, melainkan batu-batu asteroid, bahkan meteor, yang membuat ribuan bahkan ratusan ribu orang bisa mati seketika. Analisis kehancuran sebagian wilayah dunia karena hujan meteor ini bukan sekedar nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagaimana yang banyak termuat dalam kitab Bible. Bahkan, para pakar juga telah memprediksikan tahun-tahun kunjungan batu asteroid dan meteor ke bumi yang kemungkinan akan menimbulkan kehancuran dahsyat, bahkan akan membawa manusia ke abad ke-8, 8 Masehi, atau bahkan lebih kelam dari itu. Selanjutnya, penggambaran beliau sehingga apabila ada burung yang melewati kawasan pertempuran mereka, maka burung itu akan mati sebelum meninggalkan mereka. Akibat bau busuk bangkai yang bertebaran, juga menunjukkan sebuah peristiwa yang tidak lazim. Jika kematian seluruh pasukan Romawi disebabkan oleh pedang-pedang kaum muslimin, dan itu nampaknya mustahil, maka efek yang tidak ditimbulkan tidak akan menjadikan seekor burung yang melewatinya akan tewas seketika. Bangkai pasukan Romawi itu tidak akan secepat itu menebar bau busuk yang membuat burung-burung mati saat melewatinya sebelum meninggalkan tempat tersebut. Kemungkinan itu akan terjadi jika proses kematian pasukan Romawi terjadi secara tidak lazim. Salah satu kemungkinan, sekali lagi hanya kemungkinan, adalah jika pasukan Romawi itu menemui ajalnya karena racun, kuman, bakteri, virus yang menyerang mereka. Dan peristiwa itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Gambaran yang mungkin terjadi adalah jika batu-batu meteor yang menghujani pasukan Romawi termasuk yang mengandung racun. Sebagian batu itu menimpa mereka dan sebagiannya ada yang menghantam wilayah perairan yang selama ini menjadi sumber air minum mereka juga kuda-kuda mereka. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pertahanan pasukan Romawi terletak di Amak dan Dabik yang dekat dengan hulu sungai Eufrat dan Tigris. Wilayah perairan inilah yang kemungkinan besar akan tercemar oleh batu meteor yang mengandung racun. Akibat ketidaktahuan mereka akan racun yang mencemari air tersebut, maka sangat logis seluruh pasukan Romawi akan mati dengan sebuah kematian yang tidak lazim. Layaknya orang yang keracunan, mulut mereka akan berbusa, perut mengembung, dan kulit membiru. Virus dan kuman yang telah masuk juga akan membuat bangkai mereka lebih cepat membusuk dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Di samping juga mengandung racun dan kuman yang berkembang sedemikian pesat secara kualitas dan kuantitas.
Dengan demikian menjadi sangat logis jika seekor burung yang lewat akan langsung mati sebelum ia sempat meninggalkan bangkai itu. Tentang ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yang diberi tanda oleh Rabbmu adalah bahwa setiap batu sudah tertulis nama orang yang dilemparinya. Batu tersebut akan menjatuhi orang yang namanya tertulis di batu tersebut. Lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tersebut. Prediksi di atas dikuatkan dengan nas yang mengisyaratkan bahwa Allah lah yang mengalahkan pasukan koalisi Romawi ini. Beliau bersabda, sehingga akhirnya Allah menimpakan kekalahan kepada bangsa Romawi. Juga nubuat lain dari Ibnu Mardawai telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila para raja telah pergi haji untuk jalan-jalan, dan para pedagang untuk berniaga dan orang-orang miskin untuk mengemis, sedangkan para kari mereka berhaji untuk ria, dan mencari nama, kemasyuran. Maka ketika itulah muncul bintang berekor. Atau sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barzanji dalam kitab beliau yang berjudul Al-Isya li Asyrat As-Sa'ah bahwa di masa Al-Mahdi akan terjadi sebuah peristiwa berupa gempa bumi yang amat dahsyat hingga menyebabkan tenggelamnya sebuah desa di dekat Ghutah yang bernama Harasta. Boleh jadi gempa dan tenggelamnya wilayah tersebut disebabkan oleh hujan, meteor. Dalam sebuah riwayat Syahih disebutkan hubungan yang erat antara hujan batu, penenggelaman dan perubahan wajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi di akhir zaman, pada umat ini penenggelaman bumi, hujan batu, dan pengubahan rupa. 6. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Muslim, bahwa pasca Perang Al-Malhamah Al-Kubra kaum muslimin akan menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel, Istanbul, yang merupakan ibu kota Turki pasca Al-Malhamah Al-Kubra ini juga mengingatkan kita akan peristiwa penaklukan Bani Quraisyah pasca Perang Ahzab. Barangkali, salah satu alasan penaklukan ini adalah karena pengkhianatan Turki dalam Perang Al-Malhamah Al-Kubra dengan memberikan fasilitas dan dukungan moral kepada koalisi Romawi. Atas dasar inilah Imam Mahdi menghukum Turki dan menjadikan Konstantinopel sebagai ghanimah. Dalam peperangan ini kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab.